Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muqaddimatul Ajurumiyah. Ya, ini karangan dari Syekh Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullahu taala dalam ilmu nahwu. Terakhir kita sampai di pembahasan tentang bab yakni alamatun nasbi, tanda nasab dengan ya. Sekarang kita masuk ke tanda nasab yang terakhir yakni hadfun nun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa amma hadfun nuni, dan adapun hadfun nun. Hadfu ini artinya penghapusan, penghilangan nun. Fayakunu alamatan lin nasbi, maka penghapusan nun tersebut menjadi tanda bagi nasab fil af'alil khamsati, pada fi'il-fi'il yang 5. Allati, yang rofa'nya fi'il-fi'il yang 5 tersebut bisa batin nuni, dengan tetapnya nun. Maksudnya seperti apa di sini? Penulis menjelaskan bahwa penghilangan nun atau penghapusan huruf nun menjadi tanda bagi nasab pada fi'il yang 5. Kalau masih ingat teman-teman sekalian, fi'il yang 5 itu ada pola-polanya, yakni yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Intinya adalah ketika fi'il bersambung dengan salah satu dari ini, yakni fi'il mudhari bersambung dengan bisa wawu jamaah atau alif tasniyah atau ya muannas mukhatabah. Nah, ini juga kalau dalam ilmu tajwid disebut huruf mat. Nah, kalau dalam ilmu shorof disebut illah, ilat ya, huruf illat. Huruf illah, afwan. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Kita akan sedikit memurojaah yang telah kita pelajari. Fi'il af'alul khamsah ketika rofa, kalau masih ingat saudara sekalian, yakni tanda rofanya menggunakan nun. Tanda rofanya dengan subutun nun. Kita contohkan dari fi'il yang masih aslinya, yang tidak tersambung. Contohnya yaf'alu. Nah, ini yaf'alu, ini fi'il biasa. Kemudian dia tersambung, misal kita ambil contohnya tersambung dengan wawul jamaah. Maka kita sambungkan seperti ini. Yaf'alu. Ya kan, ini sukun. Dia tersambung dengan wawul jamaah. Nah, ini fi'il ini ketika dia rofa, tanda rofanya dengan nun. Kita kan tambahkan nun di depannya. Harokatnya fathah. Afan. Harokatnya fathah. Yaf'aluna. Dia menjadi yaf'aluna. Seperti itu. Nah, ketika dia rofa, tandanya ini nun. Kita tetapkan nun di akhirnya. Tetapi ketika dia tandanya nasab, ketika posisinya nasab, tanda nasabnya dengan apa? Tanda nasabnya adalah dengan menghilangkan huruf nun ini. Maka huruf nun ini kita hilangkan menjadi seperti ini. Jadi seperti inilah ketika fiilnya posisinya nasab. Yang tadinya di depannya ada nun, maka dihilangkan nunnya. Nunnya dihilangkan. Kemudian jangan lupakan kita kasih alif di sini. Alif ini namanya alif farikoh. Alif farikoh ini untuk pembeda antara wawu ini apakah dia huruf ya ataukah dia isim. Karena nanti ada juga yang wawu seperti ini tapi dia bukan isim. Kalau ini kan domir mutasil. Nanti ada yang dia
sebagai alamat i'rab. Ini pada kemarin kalau kita sudah pelajari pada jamak mudzakkar salim. Seperti itu. Nah, intinya adalah ketika yakni fi'il af'alul khamsah ini posisinya itu atau kedudukannya itu nasab, maka tanda nasabnya dengan penghilangan huruf nun di akhirnya. Yang pada posisi rofanya kan ada, kemudian ketika posisi nasab itu dihilangkan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Walil khafdi. Kita masuk sekarang ke jer atau khafat. Walil khafdi, dan bagi khafat itu ada salatu alamatin, ada 3 tanda. Ini sedikit ya, 3 kemarin 5 yang nasab, kemudian yang rofa ada 4. Ini yang khafat ada 3. Yakni al-kasrotu. Yang pertama kasroh, wal ya'u dan ya, wal fathatu dan fathah. Fa'amal kasrotu, maka adapun kasroh, fatakunu alamatan, maka menjadilah kasroh itu sebagai alamat atau tanda lil khafdi bagi khafat, bagi jer, fi salasati mawadi'ah, pada 3 tempat. Fil ismil mufradil munsharif, pada isi mufrad yang munsharif. Nah, ini baru. Kemarin di tanda sebelum-sebelumnya tidak disebutkan kata munsharif. Nah, khusus di bagian jer ini penulis menambahkan lafadz al-munsharif. Nah, munsharif itu seperti apa? Kita selesaikan dulu. Wajam it-taksiril munsharif. Wajam ilmu annatsis salimi. yakni kasroh menjadi tanda bagi khofat atau jar. Yang pertama pada isi mufrad yang munsharif. Isi mufrad kita sudah bahas, yakni kata benda, yakni isim yang bermakna tunggal. Yang mananya tunggal, bukan musanna, bukan jamak. Nah, al-munsharif dari kata insarafa yansarifu itu kalau secara bahasa insarafa ya berpaling, ya kan. Tapi kalau dalam istilah nahwu di sini munsharif ini artinya bisa ditanwin. Dia bisa menerima tanwin. Kita kemarin sudah membahas teman-teman sekalian bahwa tanda isim, kalau kita masih ingat sedikit murojaah, tanda isim kan yang pertama bisa dimasuki alif dan lam. Kemudian dia bisa ditanwin. Kemudian dia juga bisa dimasuki huruf jar. Fi, min, dan seterusnya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dari ketiga tanda ini kan ada 2 yang tidak bisa bertemu. Yakni yang mana? Yakni tanda al dan tanwin itu tidak bisa bertemu. Ini tidak akan bisa bertemu. Kalau kita masih ingat. Nah, maksudnya adalah ketika isim itu sudah memiliki alif lam, maka dia di akhir harokat di akhirnya tidak akan ditanwin. Contoh Muslim. Kalau di sini sudah dimasuki alif lam, maka di belakangnya tidak boleh kita tuliskan al-muslimun. Tidak boleh karena sudah ada alif lam. Begitu pula kalau di awalnya tidak ada alif lam, tidak ada alif lam di awalnya, maka di akhirnya pun tidak boleh seperti ini. Harus ada salah satunya. Jadi kalau tidak di alif lam, tidak diberi alif lam, maka ditanwin. Kalau ditanwin tidak boleh beralif lam. Itu secara dasarnya seperti itu. Akan tetapi ada ternyata isim yang justru dia ketika tidak ada alif lam di awalnya, di sini tidak ada alif lam, yang seharusnya dia ditanwin seperti ini, justru dia tidak boleh ditanwin. Harus seperti ini contohnya. Jadi ternyata ada isim yang dia ketika tidak kemasukan alif lam, tapi dia juga tidak ditanwin. Dia juga tidak ditanwin. Nah,
Seperti itu. Dia tidak kemasukan alif lam, dalam artian sebenarnya dia bisa kemasukan alif lam, cuman dia ketika itu nggak dimasuki alif lam, harusnya kan ditanwin. Tapi dia nggak ditanwin karena memang tidak boleh ditanwin. Nah, ini namanya adalah isim yang ghairu munsorif, yang tidak bisa ditanwin. Nah, adapun yang penulis katakan di sini mufrad munsorif berarti isim-isim yang bisa ditanwin. Contohnya ya yang bisa kita tanwin, muslimun bisa ditanwin, Muhammadun bisa ditanwin. Pokoknya semua isim yang dia bisa ditanwin namanya munsorif. Semua isim yang bisa ditanwin namanya munsorif. Kemudian wajam taksiril munsorif. Pada jamak taksir al munsorif. Nah, pada jamak taksir yang munsorif, yakni jamak taksirnya juga bisa ditanwin. Karena nanti ada jamak taksir yang tidak bisa ditanwin. Nah, jadi isim mufrad ada isim mufrad yang tidak bisa ditanwin. Jamak taksir pun ada juga yang tidak bisa ditanwin. Kemudian wajam ilmu anasis salimi. Nah, ketika pada jamak muannas salim, penulis tidak menyebutkan al-munsorif. Karena memang semua jamak muannas salim itu bisa ditanwin. Nah, terus kalau ada pertanyaan, lalu yang tidak boleh ditanwin seperti apa? Nah, nanti pembahasannya ada sendiri. Bersabar sedikit. Intinya di sini adalah kasroh menjadi tanda bagi jar atau khofat pada tiga posisi ini. Pada isim mufrad yang bisa ditanwin, pada jamak taksir yang bisa ditanwin, dan pada jamak mu'anas salim. Kemudian dan adapun ya wa ammal ya'u, adapun ya fatakunu alamatan lil khafdi, maka menjadilah ya itu tanda bagi khofat fi salah satu mawadi'ah, pada tiga tempat. Mana tadi? Nah, fil asma'il khamsah, pada asma'ul khamsah. Nah, kita kemarin sudah membahas asma'ul khamsah, wa fit tasniyah, dan pada isim musanna, wal jam'i, dan pada jamak. Jamak di sini maksudnya adalah jamak mudzakkar salim, karena jamak muannats salim sudah disebutkan di sini dan jamak taksir juga sudah disebutkan di atas. Kalau yang kasroh sepertinya tidak perlu kita jelaskan karena memang secara secara defaultnya, secara aslinya tanda jar itu menggunakan kasroh. Kita tinggal sebenarnya fokus kita adalah mencari posisi tanda-tanda penggantinya, yakni pertama ya. Ya menjadi tanda bagi khofat atau jar pada tiga tempat. Ya pertama pada asmaul khamsah. Masih ingat kemarin asmaul khamsah ada abuka, akhuka, zumalin. Seperti itu. Abu, akhu, dan seterusnya. Ini posisinya rofa. Ketika dia posisinya nasab, masih ingat tanda nasabnya dengan fathah. Abu jadi aba, dari tadinya wawu menjadi alif. Nah, ketika dia jar berubah juga tanda jarnya juga berubah menggunakan ya, berarti menjadi abi. Yang tadinya abu, nasabnya aba, jernya abi. Aku dengan dengan wawu, ketika nasab akho, ketika jer akhi. Hamu menjadi hama, jernya hami, seperti itu. Dengan ya. Kemudian pada isim tasniyah. Nah, sebenarnya tasniyah ini sama saja ketika dia posisinya nasab dan jar sama saja. Kita kemarin sudah bahas kan tasnya ketika dia nasab tanda nasabnya dengan ya. Ra'aitu muslimaini, maini, seperti itu. Sebelum ya di fathah, setelah ya di kasroh. Jamak mudzakkar salim juga sama, dia dengan ya seperti pada posisi nasabnya. Muslimuna jadi muslimina. Jadi ketika teman-teman menemukan kalimat misal seperti ini. Muslimina. Nah, ini ada dua kemungkinan. Dia bisa nasab, dia juga bisa jer. Karena tandanya sama. Bentuknya sama. Cara membedakannya tergantung nanti apakah amil yang membuat dia itu nasab
ataukah amil jar yang membuatnya dia majrur. Kita tinggal lihat sebelumnya. Nah, inilah serunya bahasa Arab, serunya ilmu nahwu adalah di sini. Ketika nanti kita membaca secara bila syakl tanpa harokat. Nah, ini bisa kita baca muslimina, bisa kita baca muslima ini. Nah, kalau muslimina jamak mudzakkar salim. Kalau muslimah ini tasniyah. Nah, cara membedakannya gimana? Tergantung konteks kalimat. Nah, ketika sudah menemukan, oh ini cocoknya kita baca muslimina. Nanti ada pertanyaan lagi, ini muslimina ini yakni majrur atau mansub? Dia posisinya jar atau nasab? Nah, cari tahu lagi, cari tahu nasabnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian, ini sebagian besar ya mungkin rekan-rekan yang mereka belajar nahwu, yakni motivasi utama mereka adalah ingin bisa membaca kitab. Itu betul. Itu sangat betul. Tetapi dalam artian seperti teman-teman. Kalau kita hanya ingin bisa baca kitab, sebenarnya kita nggak perlu belajar nahwu. Serius. Kenapa? Karena kalau cuma sekedar bisa baca kitab, itu nebak pun bisa. Dengan cara apa? Sering baca kitab yang ada harokatnya, atau sering baca Al-Quran itu kan ada harokatnya. Ketika harokatnya dihapus, nanti dengan hafalan, dengan sering kita membaca yang berharokat pun kita bisa menebak-nebak. Dan kemungkinan besar betul. Kemungkinan besar betul. Atau kalau pengen lebih lebih modern lagi, sekarang ada aplikasi namanya Tashkil. Aplikasi namanya Tashkil. Teman-teman tinggal ketikkan yakni ibarat ke situ tanpa harokat, nanti dia akan memberikan harokat otomatis. Itu ada aplikasi, silahkan cari di Play Store namanya Tashkil. Kalau cuma pengen bisa membaca kitab. Tuh. Saya nggak mengatakan pengen baca kitab motivasi ingin baca kitab salah, tidak. Tapi kalau cuma sekedar baca kitab yang ingin saya tekankan, sebenarnya nggak perlu belajar nahwu. Gitu. Karena dengan cara nebak-nebak pun bisa. Jadi nahwu itu lebih dari cuma sekedar bisa baca kitab, tapi juga mengetahui posisi dan kedudukan kata dalam suatu kalimat atau paragraf. Efeknya apa? Ketika kita mengetahui posisinya, secara makna pun kita juga akan bisa faham. Gitu. Kemudian kita lanjut sedikit. Wa amal fathatu, dan adapun fathah. Ini yang terakhir karena cuma 3. Adapun fathah maka menjadi fatakunu alamatan lil khafdi, maka fathah itu menjadi tanda bagi khafat fil ismil ladzi la yansorif, pada isim yang tidak yansorif. Yakni tadi apa? Bertanwin. Pada isim yang tidak bisa ditanwin akhirnya. Ini penulis tidak menyebutkan apakah dia jamak, apakah dia mufrad. Artinya setiap isim yang dia ghairu munsorif, tidak ditanwin, maka dia tanda nasabnya dengan tanda jarnya dengan fathah. Tanda jarnya dengan fathah. Baik yang dia mufrad. Saya kasih contoh. Sebenarnya bagusnya ini pakai kitab syarah kita memang. Tapi insya Allah nanti kalau kita sudah selesai kitab ini matanya, kita pakai syarah. Saya kasih contoh yang dia mufrad, misalnya nama orang, isim alam, yang dia sesuai ini. Sesuai dengan pola wazan fi'il ini. Kata Ahmad. Ahmad ini dia tidak boleh ditanwin, teman-teman. Ahmadu nggak boleh ditanwin. Teman-teman lihat di akhirnya, di awalnya afwan, tidak ada alif lam, benar? Tidak ada alif lam. Nah, secara teori yang kita pelajari di awal, kalau isim nggak beralif lam, maka harusnya di akhirnya ditambah tanwin kan? Nah, tetapi di sini meskipun dia tidak kemasukan alif lam, tapi dia tetap tidak boleh ditanwin. Nah, maka isim yang seperti ini kan mufrad. Ketika dia itu jar atau khofat, maka tanda jarnya bukan dengan kasroh. Bukan dengan kasroh. Jadi misal kita masukkan huruf jar. Fi. Atau jangan fi lah. Kalau fi dzurfiyah dia. Min lah misalnya min.
Atau di hadis lah, an itu kan juga ini. An. Ini huruf jar, maka isim berikutnya majrur, ya. Setuju? Tapi tanda jarnya bukan seperti ini, bukan an Ahmadi atau an Ahmadin, lebih parah an Ahmadin. Karena dia tidak ditanwin. Tanda jarnya dengan fathah. Jadi an Ahmada. Nah, an Ahmada. Silakan teman-teman cek di kitab hadis, kitab-kitab hadis, mau itu kitab Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram, ya, atau kitab hadis Indulah Sahih Bukhari. Kalau ada rawi perawi, ya, namanya Ahmad, an Ahmada misalnya, silahkan. Ketika dia masuk huruf jar an, bukan an Ahmadi tapi an Ahmada. Begitu pula yang lain, misalnya nama Umar. Umar ini mufrad, ya. An. Silahkan cek di hadis. An Umaro. Ini bukan mansub, teman-teman. Umar di sini bukan mansub. Meskipun pakai fathah, tapi dia majrur karena sebelumnya ada huruf jar, yakni an. Tapi tanda jarnya dengan fathah karena dia tidak bisa ditanwin. Jadi tidak ada namanya Umarun, tapi Umaru, bukan Umarun. Ini yang mufrad. Atau yang jamak. Jamak pun sama. Jamak contohnya masobiha. Ini di surat apa namanya? Tabarok, ya. Al-Mulk. Walaqad zayyana sama'ad dunya bi. Bi ini huruf apa? Huruf jar. Bi masobi ha atau hi atau hu. Harusnya kalau kita selama ini taunya kan jar kasroh. Kalau kita taunya jar kasroh, kita bacanya bimasobihi. Atau bimasobihin karena nggak ada alif lamnya. Tetapi kita bacanya bimasobiha. Silahkan cek di mushaf. Kenapa kok bimasobiha? Karena masobihu itu isim yang dia juga tidak bisa ditanwin. Seperti itu. Ini jamak, ya. Kalau tadi kan Ahmad, Umar itu mufrad. Masobih itu kan jamak dari misbah. Misbah jamaknya masobih. Nah, jadi fathah itu menjadi tanda bagi khafat atau jar pada isim yang tidak bisa ditanwin, baik itu jamak maupun mufrad. Selesai pembahasan tentang tanda jar. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang tanda jazm. Hanya ada dua, yakni sukun dan hatfu, penghilangan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan khilafnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.